Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di praktikum ketiga, metode numerik. Setelah tadi kita membahas tentang solusi akar persamaan linier, persamaan tak linier dengan 3 metode, yaitu iterasi titik tetap, bisection, dan regular falsi. Nah, pada kali ini kita akan membahas 2 metode lainnya, yaitu metode Newton-Raphson dan satu lagi metode secant, ya. Nah, sebelum kita mulai, nanti akan dijelaskan dulu tentang simple root dan double root. Itu merupakan kelemahan dari metode bisection yang kemarin. Nah, kalau metode Newton-Raphson secara umum itu seperti ini ya. Dia juga merupakan metode iteratif, sama seperti metode iterasi titik tetap, tapi persamaannya seperti ini. PK itu sama dengan PK-1 dikurangin dengan F PK-1 per turunan dari F PK-1. Ya. Jadi di sini butuh F aksen, turunan dari F. Jadi syarat dari metode Newton-Raphson adalah F terturunkan. Oke. Itu yang menjadi syarat dari Newton-Raphson. Nah, sekarang akar simple, akar sederhana, dan akar ganda, tunggal dan ganda. Simple dan double root. Nah, kalau kemarin yang kita bahas itu tentang simple root saja. Nah, simple root itu seperti apa? Simple root itu misalkan kalau punya persamaan seperti ini ya, x kuadrat min 1 sama dengan 2. Nah, ini mempunyai 2 akar yang berbeda, yaitu x1 itu sama dengan min 1, x2 sama dengan 1. Nah, karena masing-masing akar ini berbeda, namanya dia akar simple atau simple root. Nah, berbeda kalau kebalikannya, jika persamaan dari ini misalkan, nah, dia mempunyai akar yang sama, x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 1. Nah, karena x1 dan x2 dia nilainya sama, yaitu 1, maka dia namanya double root. Kalau ada 3 yang sama nanti triple root, seperti itu ya. Kalau lebih banyak lagi multiple root. Nah, itu ya. Jadi perbedaan dari simple root dan double root. Kalau simple root itu akarnya berbeda, nilai akarnya cuma 1. Kalau double root itu ada 2 akar yang nilainya sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang signifikan adalah bentuk grafiknya. Nah, kalau akar tunggal seperti ini nih, ya. Misalkan kita punya fx sama dengan ini, seperti ini. Nah, ini kita punya 3 akar, ya, 3 akar. Akar yang pertama itu min 2, akar 2 dan akar 3, x2 dan x3-nya itu sama dengan 1. Jadi 1 ini merupakan double root, sedangkan min 2 ini merupakan simple root. Nah, bisa diperhatikan kalau min 2 simple root, ya, ini bagian kanan dan bagian kiri, dia merupakan 2 akar berlainan tanda. Di sebelah kiri ini dia minus, di sebelah kanan positif. Nah, sedangkan yang double root, nah, sebelah kanan positif, sebelah kanan positif, sebelah kirinya juga positif. Bisa jadi juga sebelah kanan negatif, sebelah kiri negatif, juga bisa. Bisa terjadi seperti itu kalau di kasus double root. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau simple root ini kan otomatis bisa pakai metode bisection dan regular falsi ya, karena syaratnya dia fx dan fa dan fb itu berbeda tanda. Nah, bagaimana kita mencari ini? Mencari akar di sini. Mencari akar 1 ini bakal sangat susah atau bahkan tidak ditemukan menggunakan metode bisection maupun regular falsi karena syaratnya tidak terpenuhi. Sebelah kanan dan sebelah kirinya akarnya nilai fungsinya itu sama, tandanya sama. Kalau enggak keduanya positif, keduanya negatif. Tidak ada yang berlainan tanda di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kalau dalam kasus ini
sebelah kanan dan sebelah kirinya sama-sama positif. Jadinya kalau bisection dan regular fuzzy itu tidak bisa diterapkan di metode untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Nah, salah satu metode untuk menyelesaikan ini adalah dengan metode Newton-Raphson. Tapi syaratnya tadi Newton-Raphson itu harus memiliki turunan pertama. Ya, harus membutuhkan turunan pertama. Oke, untuk codingannya ini relatif mirip dengan iterasi titik tetap ya. Tapi dia di sini punya dua masukan. Kalau iterasi titik tetap itu G, kalau di sini ada dua masukan, F dan DF. Selain P0-nya. Kalau di iterasi titik tetap kan G sama P0. Kalau di sini ada F, DF, dan P0. F itu merupakan fungsi dari F, dan DF itu merupakan fungsi turunan dari F. P0 adalah starting value-nya, nilai inisialnya, nilai awalnya. Oke, sama ya, ini dimulai dengan pendefinisian nilai-nilainya. Flag 1 artinya gagal. Oke, dan ini dimasukkan rumus iterasinya ya. Seperti yang tadi, PK-1 dikurangi dengan F PK-1 per DF PK-1. Hitung nilai error dan relatif errornya. Jika nilai errornya sudah memenuhi toleransi, maka flagnya bernilai 0 dan berhenti. Nah, ini tinggal dibentuk matriksnya, matriks perambatannya. Oke, nah sekarang contoh soalnya. Oke, misalkan diberikan fungsi seperti ini sebenarnya yang tadi ya. P0-nya adalah min 2,4. Gunakan untuk mencari P sama dengan min 2. Tadi kan akarnya min 2. Nah, sekarang starting value-nya itu adalah min 2,4. Dan tunjukkan bahwa metode Newton-Raphson itu memiliki ordo kekonvergenan R sama dengan 2 untuk masalah simple root. Oke, yang pertama kita cari dulu turunannya, karena DF itu turunan. Nah, turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2 adalah 3x kuadrat min 3. Nah, kita definisikan f sama dengan ini, yang tadi. DF sama dengan ini, 3x kuadrat min 3. P0 sama dengan min 2,4. Oke, hitung dengan metode Newton-Raphson. Masukannya seperti tadi ya, seperti di fungsinya. Oke, yang ini belum saya run. Oke, ini di run lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, sangat cepat dia. Hanya perlu 5 iterasi, sudah memenuhi toleransi yang diberikan. Flagnya bernilai 0 artinya berhasil. Oke. Di sini nilai akarnya, perambatan akarnya, dan di sini nilai perambatan errornya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ingin membuktikan bahwa metode Newton-Raphson ini memiliki ordo kekonvergenan R sama dengan 2. Nah, rumus untuk membuktikan ordo kekonvergenan itu adalah dengan bentuk ini. EK plus 1 dibagi EK pangkat R itu harus mendekati suatu nilai. Harus konvergen ke suatu nilai, ke suatu titik. Yang pertama kita hitung dulu EK-nya, nanti kita bisa menghitung EK plus 1. Oke, ini EK. Karena P-nya tadi min 2, jadi P dikurangi dengan nilai hampirannya. Ya. Nilai P dikurangi dengan nilai hampirannya, yaitu kolom kedua. Oke, jadi di kolom keempat ini merupakan P dikurangin kolom ke
2. Nah, 0,4 dan seterusnya ini ya. Nah, sekarang kita hitung galat rasionya ini, nilai rasio galatnya. Nah, kita pilih R-nya sama dengan 2 karena kita ingin membuktikan kalau ordo kekonvergenannya sama dengan 2. Nah, tinggal dihitung aja M 2 sampai N. Nah, ini yang plus 1 kan berarti mulai dari 2. Kalau di sini yang EK karena mulainya dari 1 M-nya. Kolom keempat yang tadi errornya. Oke. Nah, setelah dihitung ternyata dia konvergen menuju 0,6666. Oke. Nah, dia akan menuju suatu titik nih, yaitu 0,666 alias 2,2/3. Nah, berdasarkan hasil EK plus 1 per EK kuadrat itu konvergen menuju suatu bilangan yaitu 2/3. Nah, jadi metode Newton-Raphson ini memiliki ordo kekonvergenan R sama dengan 2. Karena di sini tadi dipilih 2. Nah, kalian bisa coba kalau di sini selain 2 nanti dia tidak akan konvergen ke nilai berapapun. Dia acak nanti. Oke, itu untuk contoh metode Newton-Raphson. Nah, sekarang kalian bisa cari ini. Ulangi langkah pada kasus 1 untuk mencari nilai hampiran akar ini. Dan silakan buktikan bahwa dia akan menghasilkan solusi yang simple root, memiliki ordo kekonvergenan R sama dengan 2 untuk kasus simple root ini. Oke, yang kedua untuk yang kasus double root. Double root yang tadi ya, P sama dengan 1, itu double root. Nah, kita akan menunjukkan kalau double root itu akan lebih lama, yaitu memiliki ordo kekonvergennya hanya R sama dengan 1. Oke, seperti tadi kita definisikan dulu nilai turunannya. F aksen X sama dengan 3, X kuadrat min 3. Lalu kita definisikan di oktav semua nilai-nilai tadi. Maaf, ada iklan sebentar. Nah, ini ada fungsi F, fungsi turunan dari DF. Ya, fungsi turunan dari F itu disimpan sebagai DF, dan P0-nya sama dengan 1,2. Oke, tekan saja. Nah, hitung nilai akar menggunakan program Newton-Raphson. Ini ya. Kalau tadi 5, ini wow. Ini sampai 22 iterasi. Kalau yang sebelumnya yang kasus simple root hanya membutuhkan 5 iterasi. Oke, seperti langkah sebelumnya, kita definisikan P-nya sama dengan 1. Karena kita ingin membuktikan R-nya itu sama dengan 1. Oh, ini P-nya bukan P, ini artinya dia solusi eksaknya ya. P sama dengan 1. Nah, kita hitung galatnya. P dikurangi nilai hampirannya. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita pilih R sama dengan 1. Nah, kita hitung EK plus 1 per EK pangkat R. Nah, seperti ini. Ternyata hasilnya konvergen ke 0,5. Ya, konvergen ke 0,5. Karena dia konvergen menuju suatu bilangan, yaitu 0,5, maka Newton-Raphson memiliki ordo kekonvergenan R sama dengan 1 untuk double root. Sama seperti sebelumnya, silakan latihan mandiri ini dicoba dengan cara yang sama seperti kasus 2 ini. Silakan kalian buktikan bahwa fungsi ini akan menghasilkan solusi memiliki ordo kekonvergenan R sama dengan 1 untuk kasus yang double root ini. Oke. Oke, kita berhenti sejenak. Silakan ambil nafas sebentar.
Oke, kita lanjutkan metode secant. Metode secant ini adalah metode alternatif selain metode Newton-Raphson, karena tadi kan metode Newton-Raphson itu adalah syaratnya itu mempunyai turunan. Nah, pertanyaannya kan banyak sekali masalah-masalah akar persamaan tak linear, fungsinya itu tak bisa diturunkan. Sulit, bahkan tak bisa diturunkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk masalah-masalah yang kita tidak tahu turunannya, kita bisa mencari menggunakan metode secant. Nah, metode secant ini hampir mendekati metode Newton-Raphson. Ordo kekonvergenannya untuk masalah simple root adalah seperti itu, 1,618 sekitar ordo kekonvergenannya. Hampir mendekati Newton-Raphson, yaitu R sama dengan 2. Oke. Nah, perbedaannya itu hanya di sini. Rumus metode secant-nya. Rumus metode secant adalah PK min FPK dikali dengan PK min PK min 1 per FPK min FPK min 1. Ini sebenarnya hampir mirip dengan metode regular falsi. Nah, bentuk umum dari secant adalah PK min 1 itu sama dengan PK dikurangin F PK min 1 dikali dengan PK min PK min 1 F PK F PK min 1. Nah, bentuknya seperti ini. Hampir mirip kayak metode regular falsi ya. Kalau ini B, di sini A, ini A, ini F, ini yes. Kalau ini B, ini A ya. B min FA. Oh, sorry, ini K ya. Bukan K min 1 nih. Nah, B min FB, B min A, FB min FA. Gitu kan kalau metode regular falsi. Kalau metode secant adalah PK min FPK dikali dengan PK min PK min 1, FPK min FPK min 1. Jadi ada dua nilai awal, ada dua initial value kalau untuk metode secant. Nah, ini tinggal diganti menjadi ini ya, PK min FPK dikali dengan PK min PK min 1 dibagi dengan FPK min FPK min 1. Nah, bedanya cuma di sini. Selainnya sama kayak metode Newton-Raphson tadi. Oke, sekarang kita buktikan kalau masalah ini yang simple root, dia menghasilkan ordo kekonvergenan seperti ini ya, 1 plus akar 5 per 2 atau sekitar 1,6. Oke, kita definisikan fungsi F-nya. Nah, di sini enaknya kita tidak perlu mendefinisikan turunannya. Jadi kita definisikan saja fungsi F dan dua nilai awalnya, yaitu kita pilih tadi min 2,6 dan min 2,4.
Nah, kita hitung menggunakan metode secant. Seperti ini ya. Kalau tadi metode Newton-Raphson hanya 5, di sini 8. Tidak berbeda jauh sama metode Newton-Raphson. Cuma beda 3 iterasi saja. Oke, kita buktikan kalau ordo kekonvergenannya segitu. Nah, kita cari dulu errornya seperti yang tahap sebelumnya ya. P min PK. Kita hitung nilai PK-nya. EK plus 1 per EK pangkat R. Kita pilih R-nya ini dan hasilnya seperti ini ya. Ternyata dia konvergen menuju 0,8. Karena dia konvergen menuju 0,8, maka nilai Newton-Raphson ini konvergen menuju ordo kekonvergenannya adalah segini ya. R sama dengan 1 plus akar 5 per 2 untuk single root. Kalian coba buktikan kalau dia memiliki ordo kekonvergenan sama seperti metode Newton-Raphson, yaitu R sama dengan 1 untuk kasus double root. Nah, ini coba kalian buktikan. Oke, sekian pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang solusi sistem persamaan linier di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.